eksekusi, mohon meninggalkan tempat. Sorry ya, kandang anjing lebih mahal di Jakarta. Tanggung jawab. Bikin surat pernyataan dulu. Bikin surat pernyataan, saya harus gugatnya ke siapa? Kalau ada barang berharga dari kulit klien saya yang hilang, saya gugatnya ke siapa? Kalau salah satu dari kalian bisa membuat surat pernyataan, silahkan. Mau ambil tanahnya, bangunan milik kami. Tanah milik situ boleh. Tapi bangunan milik kami, Pak. Anda merobohkan, pasti kami laporkan polisi. Kami punya sertifikat. Peralihannya jelas. Ini bagi waris dari Ibu Hindarti dan ibu kandungnya Bu Emi. Bagaimana mungkin Bu Emi tidak mengakui proses bagi waris itu? Mana Pak Lurahnya? Kenapa tidak hadir di persidangan? Takut apa Pak Lurah? Pak Lurah nanti suruh hadir ke sengketa informasi Komisi Informasi Jawa Timur. Kita lihat pertanggungjawaban dari Pak Lurah. Bagaimana mungkin PPAT Camat mengatakan dokumen transaksi peralihan haknya hilang? Bagaimana camat kehilangan dokumen negara? Ini notarisnya camat loh, nggak main-main loh. Jadi lurah, camat, BPN sekongkol. Bagaimana letter C yang sudah dijual kodenya DJ dijual, bisa lolos ke ahli waris yang menjual? Ini adalah permainan. Harusnya kalau sudah kode DJ dijual, dicoret, berarti sudah terjual. Bagaimana mungkin lurah menolak untuk hadir di sidang? Hakim tentu saja tidak bisa memutus tanpa ada persaksian dari lurah. Kenapa lurahnya menolak hadir di sidang? Karena dari awal ini adalah informasi dari letter C-nya. Anda berpikir saya lurahnya? Ya, lurahnya. Karena sertifikat ini kita bawa ke bank masih laku, Pak. Ini sah sertifikatnya. Silakan dirobohkan. Sampai lihat 5 tahun, 6 tahun lagi ini akan jadi sengketa balik. Siapapun yang membeli tanah ini, Anda akan punya potensi saya gugat balik. Karena klien saya adalah pemilik sah berdasarkan undang-undang agraria. Dan juga kita sudah memproses izin ke negara. Ada surat permohonan izin peralihan hak, jelas gitu. Ada syaratnya. Mereka pakai putusan pengadilan, kita juga memprosesnya pakai undang-undang, nggak asal. Kita belinya pakai duit. Kalau Anda mau memindahkan barang-barang ini, siapapun yang mau megang barang di sini silahkan pindahin. Saya akan potret Anda satu persatu dan saya laporkan ke polisi jika ada yang hilang. Mau 10 orang, 100 orang saya laporkan polisi, saya laporkan tindak lanjuti, nggak ditindaklanjuti, urusan dia sama Mabes. Anda mau nantang saya, gak apa-apa, saya sudah biasa ngurusi ratusan orang. Klien saya 100 orang PT Armosindo. Sekarang ini mau di sedesa sini, mau ikut-ikutan gak apa-apa. Saya tantangin, gak apa-apa. Ini bakal menyiksa siapapun yang turut campur di sini, akan menyiksa Anda seumur hidup. Kalau Anda berani menyiksa klien saya akan siksa Anda seumur hidup. Karena kontrak saya dengan klien saya, Ibu Suratmin dan Pak Iwan adalah kontrak mati. Tidak bisa dari salah satu dari kami membatalkan kontrak ini, kecuali kami sepakat berdua. Jadi kalaupun Bu Suratmin mencabut kuasanya, saya nggak mau, tidak akan bisa terjadi. Demikian juga kalau Pak Iwan mencabut kuasanya, saya nggak mau, tidak akan terjadi. Kalau saya mencabut kuasa, Pak Iwan nggak mau, tidak akan terjadi. Akan jadi kuasa seumur hidup. Ya enggak lah Pak, mau dirobohkan dibawakan saja. Besok habis dirobohkan kita tetap tinggal di sini Pak. Dan kami akan lapor polisi. Karena apa? Ini bangunan kami. Mereka lo tidak punya. Apa nenek moyang dia yang dia mengklaim ini punya nenek moyang dia? Apa nenek moyang dia itu bangun? Ini bangunan lo ratusan juta miliaran lo Pak. Ini punya klien saya. Kalau mau ngobrol, situ beli bangunan kami berapa? Di situ cuma mau ngasih 30 juta apa-apaan, sama dikosin setahun 12 juta. Selama ini nggak ada tawaran-tawaran. Sorry ya, kandang anjing lebih mahal di Jakarta. Masa manusia dikoskan 12 juta per tahun? Ibu udah lama Bu ya di sini Bu ya? Kita akan tetap di sini Pak, nggak apa-apa, silahkan.
ambilkan aja gitu, asal jangan nyentuh kami. Kalau sampai ada lecet klien saya, urusannya ya polisi. Bukan urusan pengadilan dengan polisi, bukan siapapun perorangan yang saya proses. Jadi kalau ini bulldozer berarti orang yang mengendalikan bulldozer yang saya proses. Anda ikut-ikutan, nyawa Anda yang jadi taruhannya. Saya akan gugat Anda pribadi, bukan atas nama Emi. Jadi kalau Anda punya itikat baik membantu Emi, silahkan. Kalau Anda merasa cukup hebat dan siap tersiksa seumur hidup hanya demi uang 100.000, 200.000 Anda dibayar suruh gerombol di sini mengintervensi kami. Tidak ngaruh. Kalau ada 100 laporan ke polisi, Polsek Kota kok tidak ditindaklanjuti atas tanah sengketa sini, saya akan lapor ke Mabes. Itu sudah cukup. 100 orang melapor tidak ditindaklanjuti oleh Polsek Kota, itu sudah cukup bagi Mabes untuk menindak inspeksi ke Polsek Kota. Silakan ngobrol dengan klien. Kita lihat harga bangunan, bos. Ini bangunan pakai darah ini kerjanya. Hargai dong, gitu loh. Tanah makin tahun kan makin naik. Kalaupun ini jadi milik Anda bisa jual lebih mahal lagi. Tapi bangunan hasil jerih payah klien saya. Orang pihak sana aja mengambil juga tidak sepantasnya, tidak sepatutnya. Kami cuma minta ganti rugi bangunan aja kok dipersulit, cuma dikasih 30 juta suruh pindah. Tidak apa-apa. Ada berapa yang keluarga, Bu? berpita-pita merah ya, kalau disampaikan ke bos kalian yang berpita-pita merah, ini penting. Ada berapa klien yang didampingi, Bu? Kalau klien yang di sini ada 21 orang. Iya. 21 orang yang digugat. Sebetulnya kalau kami proses bahwa gugatan tersebut absurd atau kurang pihak, karena sebetulnya kalau ahli waris keseluruhan digugat maka jumlahnya lebih dari 34 orang. Nah, kurang pihak aja itu harusnya jadi koreksi buat pengadilan bahwa gugatan tersebut adalah kabur. Tetapi anehnya sampai tingkat PK menang. Apa aku berpikir ini ada permainan miliaran? Ya, pasti. Salah satu hakim pemutus PK-nya kan sudah masuk kemarin inspeksi. Salah satu pemutus hukum hakim PA-nya sudah masuk, sudah diperiksa. Tinggal merambat aja ke hakim yang lain. Kayaknya ada berapa sertifikat, Bu? Yang dipunyai berapa sertifikat? Kalau di sini totalnya 5. Kalau terkait mafia tanah, iyalah. Kalau desa terlibat pasti mafia tanah. Apa dasar yang dilakukan pihak pengeksekusi ini? Ya, kalau pengeksekusi kan hanya melaksanakan perintah, Pak. Saya putusan pengadilan. Kalau kami kan masih menyengketakan ini di Komisi Informasi. Kita masih ingin membuka warkan sesuai dengan bagaimana laporan dari BPN. Ketika BPN bisa mempertanggungjawabkan informasinya dan betul sertifikat kami sah, selesai, maka kami akan petunkan atas dasar apa? Penipuan. Karena apa? Lurah sama BPN menipu kami. Mereka bilang produknya sah, tetapi di belakang ternyata kami digusur. Jadi dasarnya ada Pengadilan bilang kami tidak sah memiliki, BPN bilang kami sah memiliki. Berarti BPN menipu kami, termasuk lurahnya dan camatnya. Selesai, pasti ada yang salah, Pak. Dan yang jelas bukan klien saya. Setiap kesalahan dan kejahatan. Sertifikat ini dari sini dari tahun 1988. Sebelah lagi di belakang dari tahun 96. Sebagian malah lebih tua lagi dari sebelum tahun 1986. Itu adalah sertifikat pertama loh. Ini sertifikat pertama loh. Jadi sebelum penyertifikatan pemiliknya adalah asli. Jadi proses bagi waris, lalu baru dibalik namakan atas nama ahli waris salah satu. Nah, Ibu Emi ini ahli waris salah satu. Jadi Ibu Emi ini yang digugat itu adalah ponakannya yang digugat sudah meninggal. Jadi Pak Zainal itu adalah istilahnya paman dari pernikahan, bukan paman aslinya dari Bu Emi. Jadi berani gugatnya ya setelah meninggalnya para pihak. Ya? Oh, saya Fatma. Saya kuasa hukum 21 orang yang untuk kontrak untuk tanda tangan kuasa gugat perlawanan eksekusi. yang dimohonkan Bandung itu mengatur sendiri menolak buatan para pemberat sebelumnya. Namun
untuk para penggugat dan mayatnya dalam tikat dan yang dalam tikat banding sebesar 150 juta rupiah. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 dan katanya dari teman katanya 1 Emi Hanifah dan 2 Beni Rusnul yang tersebut. 2. Menyatakan dengan tinggi Surabaya nomor 552 PT SBY tanggal 11 Oktober 2002 yang membatalkan usaha jualan negeri Kediri tanggal nomor 4 PDTG 2019 PNKDR tanggal 15 Juni 2019 mengambil diri dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dan para tergugat untuk seluruhnya dalam perkara mengajukan gugatan para penggugat sebelumnya menyatakan tanah karangan putih nomor 20 nomor 423 yang berada adalah Utara Yayen Ustai pakai nomor 51 KDR dan saluran air Timur Yayen Ustai pakai nomor 52 Kota Kediri Selatan Yayen pakai nomor 52 yang di jalan barat jalan desa jalan adalah sah dari para penggugat. 3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para penggugat dalam menguasai kegiatan bangsa yang sah adalah merupakan perbuatan hukum. 4. Menyatakan segala bentuk bukti surat-surat yang dijadikan landasan untuk para penggugat menguasai kegiatan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 5. Menghukum para tergugat dan apa siapapun saja yang menguasai maupun mendapatkan hak dan dari menyalahkan sengketa penguasaan tanah bangunan kecil nomor 20 OIR nomor 423 DI yang berada di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri seluas 2.579 sekarang adalah Utara Yayan Sain pakai nomor 1 Kota Kediri dan saluran air Timur Yayan atau Stai hak pakai nomor 52 Kota Kediri Selatan Yayan Sain hak pakai nomor 52 Kota Kediri Barat Jalan Desa Jalan Sunan Ampel. Pada para penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat-syarat beban apapun. 6. Menghukum para tergugat untuk bayar uang paksa domsom sebesar Rp500.000 kepada para penggugat dalam setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan para tidak berusaha menjadi tetap. 7. Menghukum para tergugat untuk duduk dan patut menjalankan isi putusan dalam perkara ini. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan berat meskipun ada upaya cek banding maupun tadi. 9. Menolak gugatan lain dan sebagainya. 10. Menghukum para tergugat atau untuk bayar biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000. 5. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 270 PK garis PDT garis 2022 tanggal 10 Mei 2022 yang amat putusannya sebagai berikut. Mengadili menolak permohonan tinjauan kembali dari para pemohon kembali. 1. Zainal Arifin. 2. Emi Prihatin. 3. Sahroni. 4. Anis Oleh 5. 6. Binti Muratullah. 7. Abdul Hamid. Bawalan nomor 8 HM Zainal Abidin 9 nomor 10 Siti Muhammad 11 Dr. Muhammad Surori 12 Sukar 13 Siti Muslia dan 14 Muhammad Asri Yansah Romi. Mohon menjaga kembali 2 Yadi 21 Desa
dan para pemohon yang kembali ia surat kedua dari A Ekman SAG dan 4 surat miniatur tersebut. Untuk para pemohon yang kembali 1, pemohon yang kembali 2, dan para pemohon yang ketiga untuk membayar biaya perkara dalam permintaan peninjauan kembali ini sudah Rp2.500.000. 6. Berkas surat-surat lain yang bersangkutan menimbang bahwa putusan Mahkamah Republik Indonesia nomor 3259K telah diputuskan kepada para pemohon kasasi pada tanggal 16 telah diberitakan kepada para seluruh termohon kasasi tanggal dari PDT tanggal 10 Mei 2020 telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing, yaitu telah diberitahukan kepada kuasa para pemohon peninjauan kembali 1 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada kuasa pemohon peninjauan kembali nomor 2 pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada kuasa para pemohon peninjauan kembali 3 pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada kuasa pemohon diberitahukan kepada kuasa para termohon peninjauan kembali pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada para seluruh termohon peninjauan kembali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus. Maka Mengingat pasal 195 HR itu pasal 133 serta pasal kepada pekarangan usul ayat 23 TI yang berada di Kelurahan Racunwilih Kecamatan Kota 2019 garing PT Surabaya untuk nomor 4 garing PDTG garing 2019 garing DNKDR, dan saya perintahkan pula kepada Bapak Kapakop untuk memerintahkan semua orang yang tidak berhubungan dengan perkara ini agar tidak berada dalam lokasi kegiatan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Kota Kediri dan Panitra dan tim dari pengadilan atas perintah saya mewakili Bapak Kapolres Kediri Kota untuk menyampaikan permintaan dari Ketua Pengadilan. Kami akan laksanakan atas nama undang-undang. Kami memohon bantuan pengertian rekan-rekan yang tidak ada kepentingan di kawasan eksekusi agar dimohon meninggalkan lokasi. Sekali lagi, rekan-rekan, mungkin masyarakat, saudara-saudara saya, ibu-ibu yang tidak ada kepentingan di lokasi area eksekusi, mohon meninggalkan tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksekusi dapat dilaksanakan. Tidak ada kepentingan di lokasi area eksekusi, mohon meninggalkan tempat. Terima kasih. Bantuannya dari Kasat Lantas, silakan Bego masuk lokasi.
Kalau di dia kelamaan pintar nih. Saya benar-benar karena itu